Para pelajar yang berbahagia, kali ini saya akan mencoba membahas kisi-kisi dan pembahasan materi aritmatika sosial yang akan dijadikan soal ujian akhir semester. Pada kisi-kisi aritmatika sosial ini ada 7 indikator yang kita akan bahas. Yang pertama, memahami istilah aritmatika sosial. Yang kedua, menghitung persentase kerugian dari masalah jual beli. Yang ketiga, menentukan harga beli jika persentase untung dan harga jual diketahui. Yang keempat, menentukan neto jika bruto dan persentase utara diketahui. Yang kelima, menentukan harga bersih jika harga beli dan diskon diketahui. Keenam, menentukan harga barang setelah kena pajak. Dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabungan awal, lama menabung, bunga tabungan, atau tabungan akhir ya. Itulah 7 indikator soal yang kita akan bahas pada video kali ini. Baik, kita langsung saja ke indikator pertama. Ya, ini istilah dalam aritmatika sosial. Ya, ada sebuah kasus di sini, ayah Pinaya membeli handphone dengan harga 450.000, 2 minggu kemudian dijual dengan harga 400.000. Keadaan yang dialami. Nah, jelas sekali di sini harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Kalau harga beli lebih besar daripada harga jual, tentu keadaan yang dialami adalah rugi, ya. Nah, jadi tara ini bukan walaupun dalam aritmatika sosial istilah aritmatika sosial, tapi tara bukan maupun bunga. Yaitu jadi jawaban pertama adalah A. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Yang kedua, kalian disuruh menghitung persentase kerugian dari masalah jual beli. Ya. Di sini Andri dikatakan membeli sepeda harganya 5 juta. Berarti harga belinya diketahui 5 juta. Kemudian harga jualnya itu 4.500.000 ya. Tentu si Andri ini mengalami rugi sebesar 500.000. Nah, pertanyaannya berapa persentase ruginya? Untuk mencari persentase rugi adalah rugi dibagi dengan harga beli dikali dengan 100% ya. Nah, kita bisa substitusi nilainya, ruginya sudah diberikan 500.000. Nah, 500.000 dibagi dengan 5 juta dikali 100%. Nah, ini tinggal mencoret saja. 500 dengan 500 ya. 1, ini nolnya lagi 3. 3 ya, ini nolnya 1. Ya, sisa ini 1 kali 10 ya. Jadi 10%. Nah, sengaja bahasnya dengan menggunakan teknik pencoretan ini jauh lebih mudah dibandingkan kita kali dulu baru bagi ya. Langsung saja sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3, indikator soalnya adalah menentukan harga beli jika persentase untung dan harga jual diketahui. Ya, ini sudah lebih kompleks sedikit dibandingkan soal nomor 2 tadi. Kita bisa baca bersama. Ya, soal yang diberikan adalah seorang pedagang menjual barang dengan harga. Jadi harga di sini harga jualnya, harganya adalah 120.000. Ini sudah diberikan. Yang kedua, persentase untung. Nah, jadi orang sudah dalam keadaan untung ini. Untungnya 20%. Yang ditanya adalah harga belinya. Kita ingat kembali, orang dalam keadaan untung itu pasti sama dengan harga jualnya yang lebih tinggi. Harga jual dikurangi harga beli. Ingat, selalu pembaginya harga beli. Ya, karena di sini diketahui persentase untung, maka di sini kita kali dengan 100%. Kita kali dengan 100%, kita substitusi nilainya. Ini 20% sama dengan harga jualnya sudah diberikan 120.000 kurang HB kali 100% bagi HB. Ya, kita masing-masing bagi dengan 20%. Masing-masing bagi 20%. Tentu ini menjadi 5, ini menjadi 1. Kemudian kita kali silang. Berarti 1 HB kita kali silang
sama dengan 600.000 kurang 5 HB. Ya, ini kita bisa bawa ke sana. Jadi 6 HB sama dengan 600.000. Tentu harga belinya adalah, ya, harga belinya 100.000. Ya, 100.000, ya 600.000 kita bagi 6. Tentu dapatnya 100.000. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah C. Ya, saya yakin kalian bisa memahami dengan, ya, ingat rumusnya dalam keadaan untung itu harga jualnya dikurang harga beli dibagi, ingat selalu pembaginya harga beli. Kalau persentase di sini kita tinggal kali 100%. Ya, ini tinggal aljabarnya. Ini persamaan linear satu variabel sudah. Ya, seperti yang kita bahas di semester 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 itu menentukan neto jika bruto dan persentase tara diketahui. Ini soalnya. Sebuah karung bertulis bruto 100 kali taranya 6%. Pertanyaannya netonya. Bruto itu adalah berat kotor. Bruto adalah berat kotor. Maka berat kotor itu tentu dihasilkan dari neto berat bersih tambah tara berat kemasan. Kalau kita mau mencari berat bersih, N-nya pasti bruto dikurangi tara. Jika taranya dalam persen. Kalau 6% pengurangnya, berarti sisanya netonya pasti 100 dikurangi 6 per 100 dikali dengan brutonya. Ya, 6%, berarti sisa nanti 96. 96 per 100 dikali 100. Ini kita coret sehingga jawabannya adalah 96 kilo. Nah, atau boleh juga kalau tidak mau digabung, kita cari dulu 6% dari, ya, kita cari taranya itu 6% dari 100. Ya, jawabannya 6% dari 100 ya 6 kilo. Kalau 6 kilo totalnya 100, pasti netonya 100 dikurangi 6 sehingga dapat juga 90. Ya, 94 ya, maaf ya, dikurangi 6 ini 94. Ya, jadi ini 94 dikurangi 6 94. Jadi jawabannya adalah B. Ya, bravo. Oke, untuk soal nomor 4 tidak jadi masalah, ini masih kategori mudah. Nomor 5, menentukan harga bersih jika persentase diskon dan harga beli diketahui. Diskon itu mengurangi. Ya, untuk mempercepat, nah gini aja. Kalau diskonnya 10%, misalnya kayak ini, harga belinya 150, maka harga bersihnya 90% lagi yang kita bayar. Berarti 90 per 100 kita kalikan dengan 150. Nah, biar cepat. Berarti tinggal kita coret saja ini. Coret, ya, coret. Berarti 9 kali 15. 9 kali 15 itu adalah 135.000. Ini yang kita bayar. Karena tentunya diberi diskon, artinya nilainya berkurang dari harga seharusnya. 20%, berarti yang kita bayar 80%-nya. 80 per 100 kita kalikan dengan 250.000. Ya, langkahnya. Kalau kita coret lagi kayak tadi, ya coret, 8 kali 25 itu 200.000. Nah, dan terakhir sama. Kalau diskonnya 30%, berarti yang kita bayar 70%-nya. 70 per 100 kali dengan 350.000. Ya, sisa 7 kali 35. 7 kali 35 itu adalah 245. Maka harga total A tambah B tambah C yang kita bayar itu adalah 580.000. Nah, inilah cara menjawab soal dari nomor 5 ya. Nah, cara mudahnya. Kalau 10% beri diskon berarti kita bayar 90%-nya. Kalau di diskon 20% berarti kita bayar 80%-nya. Kalau di diskon 30% berarti kita bayar 70%-nya. Ya. Daripada kita membuat terpisah lagi, itu tentu lebih lama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ya, nomor 6 itu menentukan harga barang setelah kena pajak. Pajak ini kalau pemahaman, kalau barang dikenakan pajak tentu harga barang naik.
Tadi kalau barang dikenakan diskon, tentu barang itu menjadi turun harganya. Nah, jadi kalau di sini setelah dikenakan pajak, dia naik. Kita lihat. Nah, Rani dikatakan di sini membeli sebuah televisi harganya 2.500.000, kena pajak sekitar 10%. Yang harus dibayar Rani ke toko tersebut berapa? Ya, kita hitung. Kalau dia menambah, langsung saja. Berarti harga TV setelah kena pajak, ya harga TV baru setelah kena pajak itu 110/100, karena nambah 10%. 100% tambah 10% kan 110. Kali saja langsung dengan 2.500.000. Lebih cepat. Ini kita coret 0-nya 2. Tinggal 11 kali 25. Perkalian 11 kan udah itu. Kalau perkalian 11 berarti 25 kali 11 itu caranya 5. 5 tambah 2 7. 1 kali 2 2. 275. 275. Jadi 2.750.000. Itulah pembahasan soal yang ke-6. Dan masuk ke soal terakhir. Ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabungan awal ya. Kita lihat permasalahannya. Suatu bank memberikan bunga tunggal kepada nasabah sebesar 12% per tahun. Ingat, 12% per tahun. Setelah menabung selama 20 bulan, tabungan Pak Budi itu menjadi 4.800.000. Ini berarti tabungan akhirnya, tabungan awalnya yang ditanya. Logika sederhananya, orang menabung pasti uangnya bertambah, sehingga dia tabungan akhir atau kita singkat dengan TAK itu pasti tabungan awal ditambah dengan tabungan awal dikali persentase bunganya. Kali persentase bunganya. Kali persentase bunga. Dan dikali lama menabung. N misalnya lama menabung. Di sini diberikan 4 juta ini sebenarnya kalau kalian paham aljabarnya, langsung saja substitusi. Daripada menggunakan rumus jadi itu cenderung lebih mudah lupa. Langsung TAW tambah tabungan awal, ini yang mau dicari, kali 12% per tahun, berarti setiap bulannya, karena di sini nyatakan dalam bentuk bulan, setiap bulannya adalah 1%. Di 1/100. Kali lama menabungnya adalah 20. Kita bisa sederhanakan 20/100 itu adalah 1/5. Masing-masing bagi 20. Sehingga kita bisa tulis di sini 4.800.000 sama dengan TAW-nya kita faktorkan, tabungan awal kali 1 tambah 1/5. Jadi di sini menjadi TAW itu 6/5 kali ya, kali 6/5 ini 4.800.000. Tentu kalau mau mencari TAW, kita balik ya, kita bagi ini atau kita balik 4.800.000 kita kali dengan 5/6 ya. Kita coret 48-nya dibagi 6 itu bisa dapat 8, tinggal 800 dikali 5. Tentu TAW-nya adalah 4 juta ya. Seperti ini. Jadi kita dapat tabungannya adalah 4 juta tabungan awal. Demikianlah pembahasan tentang aritmatika sosial. Ada 7 soal yang akan dimunculkan. Saya yakin kalian bisa memahami dengan baik. Yang penting mau menyaksikan atau melihat video ini dengan seksama, mau mengulang-ulangi. Yakin kalian bisa walaupun belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.